Melalui pernyataan ini, kami, Pergerakan Indonesia untuk Semua, meminta Mahkamah Agung mencabut surat edaran yang melarang hakim mengabulkan pencatatan perkawinan pasangan yang beda agama. MA selayaknya bertindak sebagai lembaga negara yang berdiri di atas dan memfasilitasi semua golongan. Surat edaran MA itu jelas melanggar hak asasi warga yang sudah dijamin dalam konstitusi. Pernyataan PIS ini dikeluarkan untuk menanggapi surat edaran MA tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan yang dikeluarkan baru-baru ini. Ada 2 poin utama dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin itu. Pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kami di PIS menganggap MA melalui surat edaran itu cenderung berpihak pada tafsir tertentu terhadap 2 pasal tersebut dan meminggirkan tafsir lain yang berbeda. Kalau dibaca secara jeli, 2 pasal itu hanya menyebut menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara pasal 8 huruf F berbunyi, perkawinan dilarang antara 2 orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 2 pasal itu sebenarnya tidak secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang seagama adalah perkawinan yang diakui di Indonesia, sementara perkawinan yang berbeda agama adalah perkawinan yang tidak diakui. Klausul sah apabila dilakukan menurut hukum agama adalah sebuah pernyataan yang multi tafsir. Tafsir yang pertama adalah yang berpandangan bahwa satu-satunya perkawinan yang direstui ajaran agama adalah pernikahan pasangan yang seagama, sedangkan perkawinan yang berbeda agama adalah perkawinan yang tidak direstui ajaran agama. Selama ini tampaknya banyak anggota masyarakat yang percaya tafsir ini adalah satu-satunya tafsir tentang persoalan pernikahan beda agama. Padahal ada tafsir lain tentang pernikahan berbeda agama, yaitu tafsir yang berpandangan bahwa pernikahan yang seagama dan perkawinan yang berbeda agama adalah sama-sama perkawinan yang direstui ajaran agama. Dalam Islam misalnya, tafsir yang kedua ini dianggap valid karena merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan pengalaman Nabi Muhammad serta sejumlah sahabat Nabi Muhammad. Dari catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad diketahui memiliki 2 orang istri yang beragama non-Islam, yaitu Syafiyah binti Huyai dan Maryah al-Qibtiyah. Syafiyah beragama Yahudi, sementara Maryah beragama Kristen. Bagi yang menganggap perkawinan beda agama adalah perzinahan, apakah mereka tega mengatakan itu pada pernikahan Nabi Muhammad dengan Syafiyah dan Maryah? Selain itu, bila dipelajari isi Al-Quran, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan non-Muslim. Yang ada adalah larangan bagi umat Islam menikah dengan kaum musyrik dan kafir. Dalam hal ini, lagi-lagi, penyamaan kaum musyrik dan kafir dengan kaum non-muslim adalah sesuatu yang terbuka atas penafsiran yang berbeda. Karena adanya perbedaan penafsiran ajaran agama yang selama ini diakui, seharusnya Mahkamah Agung tidak masuk terlalu jauh. Apalagi sampai memenangkan satu tafsir tertentu dan meminggirkan tafsir lain yang berbeda. Sebagai lembaga negara, MA seharusnya melampaui keragaman tafsir ajaran agama itu. MA selayaknya memfasilitasi warga negara yang mencatatkan perkawinannya tanpa bias tertentu terhadap tafsir ajaran agama soal perkawinan berbeda agama. Bagi warga yang menganggap perkawinan berbeda agama dilarang sesuai keyakinannya, maka Mahkamah Agung wajib menghormati keyakinan mereka. Sebaliknya, bila ada warga yang menganggap perkawinan berbeda agama sah menurut keyakinannya, sudah sepantasnya juga MA memfasilitasi mereka agar dapat mencatatkan perkawinannya. Dengan solusi itu, perkawinan dan pencatatan perkawinan berbeda agama tetap dianggap sah di mata hukum. Dengan begitu, MA dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara. PIS berharap Mahkamah Agung mau mencabut surat edaran itu.
Pernikahan adalah hak asasi dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, pelaksanaannya dan pencatatannya tidak boleh dihalangi oleh siapapun.